Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, aura suci turun ke dunia ini dan celah ruang angkasa meluas dengan cepat. Pada akhirnya, retakan itu panjangnya puluhan ribu kaki. Seperti naga hitam raksasa membentang antara langit dan bumi. Cahaya putih yang menyilaukan keluar dari celah, mengusir semua kegelapan menerangi ruangan ini. Merasakan aura suci beria antara langit dan bumi, hati Cukuangseng dipenuhi dengan keterkejutan. Mungkinkah tebakannya benar? Dan benar-benar ada dewa yang bersembunyi di balik retakan ini. Tepat saat dia terkejut, hantu berpakaian putih itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dan tatapan matanya yang tampak tenang, tetapi sebenarnya sangat tajam seperti pisau, tertuju pada retakan itu. Suatu kekuatan yang luar biasa melanda, mengguncang ruang dalam radius puluhan ribu kaki. Pada saat ini, hantu berpakaian putih itu terbang keluar perlahan-lahan, dan dalam sekejap ia muncul di bawah celah angkasa. Dalam cahaya yang menyilaukan, Cukuangseng sepertinya dapat melihat sosok berpakaian putih yang mengulurkan telapak tangannya, dan dengan lembut menekan pada retakan itu. Pada saat ini, seluruh dunia tampak sunyi. Terhadap latar belakang retakan puluhan ribu kaki panjangnya, bayangan berpakaian putih itu tampak sangat kecil. Tetapi sosok yang tampaknya kecil inilah yang pada saat ini memancarkan aura agung yang mampu menopang langit dan bumi. Saat telapak tangannya menyentuh retakan itu, dalam sekejap, retakan angkasa yang panjangnya puluhan ribu kaki itu bergetar hebat, menyebabkan langit dan bumi berguncang. Saat berikutnya, segel batu yang mengambang puluhan ribu kaki di depan bayangan berpakaian putih tiba-tiba terbang keluar dan bergegas menuju celah angkasa. Ketika dua monster besar itu bertabrakan, ruang di sana langsung hancur dan berubah menjadi kehampaan yang gelap. Pada saat yang sama, bayangan putih dan segel batu juga menghilang. Dan semua gelombang berangsur-angsur menjadi tenang. Cukuangseng terlihat terkejut, meski tabrakannya hanya singkat. Namun kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya cukup untuk menghancurkan sebuah benua dan membunuh miliaran jiwa. Betapa mengerikannya tabrakan itu. Orang itu pasti datang dari 9 surga. Dia melihat ke arah tempat di mana bayangan berpakaian putih itu menghilang. Seorang praktisi kuat di level ini dapat dengan mudah melepaskan diri dari belenggu 10 bumi dan menerobos ke tanah megah 9 surga. Tapi aura dewa itu, Cukuangseng menggelengkan kepalanya, tetapi tidak tahu dari mana asalnya. Setelah sekian lama, di titik tabrakan pertempuran yang menggemparkan itu, seberkas cahaya jatuh dari langit dan mendarat di lokasinya. Cukuangseng mengalihkan pandangannya dan cahaya itu berhenti 100 kaki di atas kepalanya. Setelah beberapa saat, cahaya itu menghilang, memperlihatkan wujud aslinya. Segel batu, ekspresi wajahnya menampakkan kegembiraan. Benda yang melayang di atas kepalanya saat ini adalah segel batu seukuran telapak tangan, yang ditutupi dengan pola misterius yang tak terhitung jumlahnya, dan lingkaran ria aneh beriak keluar darinya. Cukuangseng sangat bersemangat. Selanjutnya, dia muncul di depan segel batu. Dia mengulurkan tangan dengan lembut memegang segel batu di tangannya. Saat berikutnya, segel batu itu tiba-tiba hancur, lalu berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang lalu menyatu ke dalam pikirannya. Kepala Cukuangseng langsung bergetar, dan sebelum besar informasi kultivasi meledak keluar, membuat kepalanya bengkak menahan rasa sakit.
Setelah beberapa saat, rasa sakit perlahan mereda, dan ekspresi kegembiraan segera muncul di matanya. 10 segel iblis dan dewa iblis surgawi. Seni bela diri yang tercatat dalam informasi kultivasi tadi sebenarnya adalah seni bela diri yang disebut 10 segel iblis surgawi. Seni bela diri ini sangat kuat dan merupakan jenis seni bela diri Huan Huang yang paling maju. Kekuatannya cukup kuat untuk membakar gunung dan memenuhi hutan. Setelah sekian lama, Chu Guangsheng akhirnya sadar kembali. Dengan ekspresi terkejutan yang mendalam masih terlihat di matanya. Seni bela diri tingkat ini mungkin tidak dimiliki oleh kekuatan besar seperti istana dewa dan iblis. Hanya orang-orang yang sangat kuat dengan kultivasi mendalam yang dapat mempraktekkannya. Asal-usul segel batu ini memang luar biasa. Chu Guangsheng menyentuh dahinya, lalu berkata dengan ekspresi terkejut di matanya. Setelah 10 segel iblis surgawi yang kuat dikultivasikan hingga mencapai puncaknya, seseorang dapat menjadi seperti bayangan berpakaian putih dan menghancurkan celah ruang angkasa yang panjangnya puluhan ribu kaki hanya dengan lambaian tangannya. Saat Chu Guangsheng masih terkejut, tiba-tiba ruang di depannya beriak. Ketika dia sadar kembali, dia mendapati dirinya berada di puncak gunung Wanjian. "Kamu sudah keluar?" Suara gembira Liu Fei terdengar, dengan cepat menghilangkan kebingungan di mata Chu Guangsheng. Lalu dia berbalik dan menatap segel batu itu. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Retakan menyebar di segel batu itu, dan tak lama kemudian meledak, berubah menjadi bubuk dan berserakan di seluruh langit. Bagaimana? Liu Fei menatapnya dengan penasaran saat bertanya. Chu Guangsheng tanpa sadar menyentuh dahinya, lalu tersenyum tipis saat berkata, "Panennya lumayan bagus." Senyumnya tiba-tiba mengembang di wajah cantik Liu Fei. Dilihat dari sikap orang ini, itu lebih dari sekedar panen yang bagus. Di mana yang lainnya? Chu Guangsheng melihat sekeliling, tetapi tidak melihat Dan Haoxi dan yang lainnya. "Mereka meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa Anda tidak perlu menunggu mereka setelah Anda keluar. Mereka masih ingin tinggal di sini untuk memahami apa yang telah mereka pelajari," Liu Fei berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Chu Guangsheng tertegun sejenak lalu dia merasa lega. Karena Dan Haoxi dan yang lainnya ingin tinggal di sini untuk memahami apa yang telah mereka pelajari, dia tidak perlu memaksa mereka pergi. Kalau begitu, mari kita pergi dulu. Dia datang ke pemakaman dewa dan iblis kali ini untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Jadi tidak perlu untuk tinggal di satu tempat terlalu lama. Liu Fei langsung mengangguk, dan mereka berdua segera meninggalkan Gunung Wanjian. "Kemana kita akan pergi selanjutnya?" Liu Fei bertanya sambil terbang. Chu Guangsheng menatap ke kejauhan, ekspresinya mencamarkan warna aneh, dan berkata dengan suara rendah, "Ayo pergi ke area inti pemakaman dewa dan iblis." Tidak peduli bagaimana pemakaman dewa dan iblis berubah, benda itu pasti ada di dalam pemakaman, dan tidak mungkin benda itu berkeliaran di pinggiran. Mendengar ini, Liu Fei tidak bertanya lagi, dan terus terbang menuju ke depan. Sepanjang perjalanan, setiap kali keduanya berhenti untuk beristirahat, Chu Guangsheng akan pergi ke ruang pohon kuno untuk memahami 10 segel iblis surgawi. Semakin cepat dia menguasai seni bela diri yang begitu kuat, semakin cepat pula dia akan mampu memperoleh kekuatan tempur yang kuat. Lagi pula, jika Anda menghitungnya dengan cermat, ada beberapa kekuatan yang menjadi musuhnya. Jika mereka akhirnya bertemu, itu pasti akan menjadi pertempuran berdarah lainnya. Dengan perjalanan yang buru-buru, 5 hari berlalu dengan cepat. Pada saat ini, mereka secara bertahap mendekati bagian dalam pemakaman dewa dan iblis. Di atas gunung,
Chu Kuang-seng memandang ke kejauhan. Di sana tampak aura kuno yang lebih kaya merasuki langit dan bumi, menyebabkan pikiran seseorang bergetar. Dalam 1 hari lagi, kita akan bisa memasuki bagian dalam pemakaman dewa dan iblis. Ketika dia berbicara, ada gairah yang tak terselubung di matanya, dan emosi di dadanya melonjak dan dia merasa sangat gembira. Benda itu semakin dekat padanya. Saat ini, hati Chu Kuang-seng sedang gusar. Pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah dan cahaya aneh melintas di matanya. Dia mengulurkan telapak tangannya dan secara saat cahaya berkumpul, sepotong pecahan baju besi muncul di tangannya. Ada apa? Liu Fei menyadari sesuatu yang aneh lalu menoleh. Chu Kuang-seng tidak menjawab. Dia menatap pecahan baju sirah di tangannya, dan cahaya aneh yang berkedip di matanya menjadi lebih semakin sering. Beberapa saat yang lalu, ada pergerakan yang tidak biasa dari pecahan-pecahan baju sirah itu. Mungkinkah ada sesuatu di sini yang menariknya? Tebaknya dalam hati. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke sekelilingnya, tetapi tidak menemukan sesuatu hal yang aneh. Ada seseorang. Mata Liu Fei langsung menyipit dan dia tiba-tiba berkata. Chu Kuang-seng menoleh dan melihat puluhan sosok terbang dari langit tak jauh dari sana, dan akhirnya terbang menjauh. Kemana orang-orang ini akan pergi? Liu Fei sedikit mengernyit. Sedikit keraguan muncul di wajahnya. Di belakang orang-orang ini, ada banyak sosok yang datang dari jauh, dan langsung menuju tempat yang sama. Mata Chu Kuang-seng menjadi lebih fokus, lalu dia melambaikan tangannya. Dengan mekarnya cahaya, peta gelombang air pun terkondensasi. Pandangannya tertuju pada peta, dan dia melihat sekelilingnya, akhirnya berhenti di suatu tempat di sebelah barat. Sungai Dewa. 2 karakter besar yang berkilauan dengan cahaya perak muncul di matanya, menyebabkan ekspresi Chu Kuang-seng tiba-tiba membeku. Tentu saja dia pernah mendengar tentang apa yang disebut Sungai Dewa ini. Dikatakan bahwa Sungai Dewa mengandung kekuatan yang sangat dahsyat. Jika seseorang dapat bertahan dan berlatih dalam jangka waktu tertentu, ia pasti akan memperoleh kemajuan besar dalam kultivasinya. Apakah orang-orang itu menuju Sungai Dewa? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba terbangun. Tempat di mana pecahan baju besi itu bergerak tadi, sepertinya ada di lokasi Sungai Dewa. Kamu mau pergi kemana? Melihat ekspresi di wajahnya, Liu Fei bertanya dengan lembut. Chu Kuang-seng mengangguk, ekspresinya memancarkan semangat yang menggebu. Dia tahu dengan jelas dari siapa pecahan baju besi itu berasal. Jika dia dapat menemukan jejak orang itu di Sungai Dewa, dia mungkin bisa memperoleh kesempatan besar. Dan bahkan jika keadaannya bertambah buruk, tidak ada salahnya berjalan-jalan di Sungai Dewa. Ayo pergi ke Sungai Dewa. Begitu dia mengambil keputusan, Chu Kuang-seng tidak lagi ragu sedikit pun. Dia segera bergegas keluar dan langsung menuju Sungai Dewa. 3 jam kemudian, terdengar suara ombak datang dari depan, dan udara di dunia ini menjadi lebih lembab. Kita hampir sampai di Sungai Dewa. Chu Kuang-seng menunjuk ke puncak-puncak di depannya, lalu berkata dengan ekspresi gembira di wajahnya. Tebakannya sebelumnya ternyata benar. Pada saat ini, banyak sosok bergegas datang dari jauh dan menuju ke pegunungan. Suara deburan air terdengar dan udara di atas puncak menjadi sangat lembab, membentuk kabut tebal yang menyelimuti area tersebut dan menyembunyikan puncak-puncak yang tak terhitung jumlahnya. Melihat kejadian ini, Chu Kuang-seng dan Liu Fei pun bergegas keluar. Dan dalam beberapa kilatan, mereka muncul di puncak sebuah gunung. Suara ombak-ombak berdebur di antara langit dan bumi, dan nafas lembab menerpa wajahnya,
membuatnya merasa merinding di sekujur tubuhnya. Sungai Dewa. Pandangan Liu Fei melintasi pegunungan saat menatap sungai di lembah. Seluruh sungai berwarna perak cemerlang. Dari kejauhan, ia tampak seperti pita perak yang jatuh di antara lembah, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Di sebelah sungai terdapat dua puncak menjulang dengan dinding vertikal. Batu-batu di permukaannya telah tersapu halus oleh air sungai dan berkilauan dengan cahaya keperakan. Jika mengalihkan pandangan ke arah sungai, Anda dapat melihat panggung kayu berdiri di dalamnya. Panggung kayu itu terbuat dari sejenis tanaman merambat, berwarna hijau dipenuhi bunga-bunga serta tanaman yang rimbun. Ada cukup banyak orang di sini, Qiu Kuanseng bergumam saat melihat sekeliling. Menurut perkiraan kasarnya, sedikitnya 1/5 orang yang memasuki pinggiran pemakaman dewa dan iblis berkumpul di sini. Orang-orang dari dinasti Tianshui juga ada di sini. Qiu Kuanseng memandang sekeliling dengan tatapan tertuju pada seorang pria kekar. Orang ini tidak lain adalah Kaisar Dinasti Tianshui, Yun Haoyu. Orang-orang dari dinasti Jian juga ada di sini, kata Liu Fei pelan. Mendengar ini, Qiu Kuanseng mengalihkan pandangannya dan melihat wajah yang dikenalnya. Putra mahkota dinasti Jian, Jianxi. Di sebelah Jianxi ada seorang pria berjubah emas, Kaisar dinasti Tian, Jianmi. Setelah dua kekuatan besar ini, banyak kekuatan besar dan kecil telah muncul di Sungai Dewa. Jumlahnya mencapai ribuan orang. Apa yang akan kamu lakukan? Liu Fei bertanya dengan wajah serius. Mata Qiu Kuanseng langsung berkedip-kedip. Dan setelah merenung sejenak, ayo pergi untuk melihat. Mendengar ini, wajah Liu Fei tiba-tiba terkejut. Pada saat ini, banyak musuh mereka yang telah berkumpul di Sungai Dewa. Jika Kuanseng muncul, situasinya akan sangat buruk. Menanggapi kekhawatirannya, Qiu Kuanseng tersenyum tipis. Sekarang ada banyak kekuatan di sini. Mereka seharusnya ada di sini untuk bersaing, untuk merebutkan sumber daya kultivasi Sungai Dewa. Bahkan jika kedua dinasti ini memiliki dendam terhadapku, mereka akan tetap menahan diri. Tetapi masih ada kekhawatiran di mata Liu Fei. Qiu Kuanseng memegang tangan Qionya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Selain itu, kali ini aku benar-benar hanya akan melihatnya dan aku akan segera pergi." Di akhir kata-katanya, dia menatap Sungai Dewa di depannya. Dan kilatan cemerlang tampak muncul di matanya. Setelah mendengar ini, Liu Fei tidak tahu harus berkata apa lagi. Dan hanya bisa mengangguk setuju. Ayo pergi ke sana. Qiu Kuanseng tersenyum saat membawa Liu Fei ke Sungai Dewa. Di atas Sungai Dewa, ada beberapa panggung kayu yang berdiri di sungai. Sekarang telah diduduki oleh berbagai kekuatan. Tetapi sebagian besar orang yang hadir tampak tidak senang, menatap ke depan dengan sedikit amarah. Di sana, orang-orang dari dua dinasti besar telah berkumpul. Yun Haoyu, Jin Yanmi, kalian berdua sungguh keterlaluan. Seorang pria di antara kerumunan berkata dengan marah. Begitu kata-kata ini diucapkan, kata-kata itu segera menarik banyak perhatian dari orang-orang. Untuk sesaat, semua sana menjadi kacau. Melihat hal ini, Yun Haoyu dan Jianmi saling berpandangan. Lalu yang pertama melangkah maju dan menatap kerumunan. Terlalu banyak. Aku bertanya-tanya apa yang salah dengan kedua dinasti kita. Yun Haoyu tersenyum acuh tak acuh tanpa banyak emosi di wajahnya. Mendengar ini, wajah lelaki itu menjadi semakin marah. Dan dia menggertakkan giginya saat berkata, kalian berdua dinasti telah menempati setengah dari plafon pelatihan. Bagaimana yang lain bisa berlatih?
Yun Hayo mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan wajah penuh amarah, "Apa hubungannya dengan kita? Apakah kamu bisa berlatih atau tidak?" Setelah mengatakan itu, dia perlahan-lahan menyapukan pandangannya ke arah kerumunan, lalu berkata dengan wajah mengejek, "Jika kalian memiliki kemampuan, datanglah dan rebutlah pelatihan itu. Jika tidak, sebaiknya keluar secepatnya." Anda, semua orang terlihat sangat marah. Saat ini dinasti Tian Sui dan dinasti Jian terlalu mendominasi. Yun Hayo tersenyum tipis, dia menghentakkan kaki pelan, dan aura mengerikan pun terpancar keluar. Auranya langsung melonjak seperti gunung yang menekan semua orang, membuat banyak orang merasa sulit bernapas, dan aliran kekuatan dalam tubuh melambat. Tingkat keempat Rana Yin Yang merasakan tekanan aura yang amat menakutkan itu. Wajah semua orang tiba-tiba dipenuhi kengerian, dan hati mereka merasa merinding. Sekarang, apakah Anda punya pendapat? Tatapan mata Yun Hayo perlahan menyapu kerumunan, dan terdengar suara samar yang seperti membawa tekanan yang tak terbatas, membuat suasana menjadi langsung sunyi. Terima kasih.